Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kita akan membahas soal tentang cermin datar ya. Materi kemarin sudah ada, kita bahas tentang yang namanya pemantulan. Oke, salah satunya adalah di dalamnya adalah tentang cermin datar. Teman-teman bisa lihat nanti videonya. Bagi yang belum menonton videonya, nanti akan saya berikan di kolom deskripsi linknya ya, teman-teman bisa buka saja. Oke, kita mulai saja. Soalnya seperti ini. Carlos berdiri di depan cermin datar sejauh X meter ini. Gambarnya ini ya teman-teman ya. Ini cermin datar, ini cerminnya. Ini dinding tempat cermin itu menempel. Kemudian ini dinding belakangnya. Oke. Kemudian ini kita ambil matanya, kita fokus ke matanya saja ya, bukan ke orangnya ya. Misalkan jika letak mata Carlos tepat berada pada pertengahan cermin dan ia dapat melihat seluruh dinding yang berada di belakangnya, tentukanlah nilai X-nya, katanya begitu. Nah, kita lihat semua identitas yang berada pada soal ini. Cermin itu katanya tingginya 1 meter, panjangnya ya 1 meter. Kemudian posisi orang atau posisi mata orang yang melihat terhadap cermin itu adalah sejauh X, itu yang ditanya. Kemudian dinding ini tingginya 15 meter ya. Katakan ini adalah 15 meter yang mau diamati ya. Lalu kemudian jarak cermin ini ke objek yang mau dilihat itu adalah 21 meter. Oke teman-teman. Pertanyaannya adalah berapakah atau tentukan nilai X ini atau posisi orang terhadap cermin supaya objek yang dilihat di belakang ini seluruhnya kelihatan. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman, kita harus pahami dulu gambarnya secara fisiknya, yaitu dengan cara melukis ya, geometrik daripada sinar-sinar cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu. Oke. Ingat teman-teman ya, bahwasanya kita bisa melihat benda itu karena benda itu memantulkan cahaya. Oke. Nah, jadi ini adalah keadaannya. Oke teman-teman, keadaannya ini saya perbesar biar supaya nanti mudah dipahami. Nah, ini adalah bayangan yang dibentuk. Ini bayangan yang dibentuk. Oke teman-teman, sudah pasti posisinya akan sama nanti. Kalau ini misalkan tadi di soal 21 meter, ini juga 21 meter. Kalau di sini 15 meter, maka bayangannya juga 15 meter. Oke teman-teman, ini adalah bayangan yang dibentuk. Oke. Nah, tapi untuk menjawab ini kita akan lukis ya secara geometrik sinar-sinar yang datang dan sinar-sinar yang dipantulkan. Oke. Nah, ini adalah garis tengah ya. Oke, garis tengahnya ya. Nah, pertama objek itu akan memantulkan cahaya. Oke, pertama kemana? Ke cermin. Kenapa? Karena kita melihat cermin, bukan melihat benda. Oke. Cahaya itu dipantulkan yang paling atas ini karena kan tujuannya kan untuk melihat seluruh objek ya. Yang paling atas, kemudian cermin ini akan memantulkan cahaya ke mata. Lalu akan diteruskan gitu sampai seterusnya nih, sampai nanti seterusnya begini ya. Oke. Nah, ini yang dari mata ini akan diteruskan seperti itu ya. Oke, berikutnya yang dari bawah ya dipantulkan ke sinar itu datang atau dipantulkan ke cermin bagian bawah, lalu akan dipantulkan oleh cermin lagi ke mata. Supaya apa? Mata ini bisa melihat objek yang ada di sini ya. Lalu akan diteruskan seperti ini. Oke teman-teman. Nah, ini adalah sinar-sinar datang dan sinar-sinar pantulnya. Oke teman-teman. Nah, sekarang seluruhnya akan saya berikan identitas-identitasnya. Jadi titik ini A, B, C dan seterusnya teman-teman ya. Jadi kemudian ini M ini adalah mata maksudnya. Oke. Kemudian ini titik P bagian atas cermin. Nah, ini titik Q bagian tengahnya ini ya. Nanti teman-teman bisa buat di bawah ini juga kalau berguna ya. Misalkan ini titik, entah titik Z teman-teman buat, terserah deh. Ya, ini Q ini berada di tengah-tengah cermin ini. Oke, ini X. Baik teman-teman.
Nah, maka dengan ini kita bisa mencari secara matematik, teman-teman ya, secara matematis. Oke. Nah, coba kita lihat ini sudutnya. Oke. Kalau cerminnya ini tadi tingginya adalah 1 meter, berarti dari P ke Q ini itu adalah setengah meter, 0,5 meter kan gitu ya. Dari P ke Q kan gitu, karena apa? Tinggi cermin ini adalah 1 meter. Sama halnya seperti objek ini ya. Objek ini ya, ini bayangannya, ini objeknya. Oke, kalau misalkan tingginya 15 meter, berarti dia ke titik tengahnya ini itu adalah 15/2 atau 7,5 meter, teman-teman ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, tadi ini adalah 21 meter. Kalau ini 21 meter yang ini dinding jarak objek ke cermin 21 meter. Berarti ini juga nanti akan 21 meter, ini X, oke? Nah, coba kita lihat teman-teman. Untuk segitiga MQP, oke ya, MQP ini, segitiga MQP ini dengan segitiga MB aksen A aksen ini, ya itu satu sudut sebenarnya teman-teman ya. Itu kan begini tuh. Nah ini segitiga ini dan satu lagi nih. Nah ini satu sudut itu sebenarnya teman-teman ya. Oke, maka kita coba lihat. Kita mau mencari X teman-teman ya. Berarti segitiga MQP ya. Maka kita lihat dulu hubungan tangannya. Supaya apa? Kenapa kita harus pakai tangan? Nah, kalau tangan itu kan depan dengan sejajar. Ya, ini depan ya dengan yang sejajar. Berarti kalau depan itu kan PQ sudah diketahui di soal. Ya, 0,5 meter. Kemudian QM ya atau MQ sudah itu yang ditanya kan gitu kan, atau identitasnya sudah ditawarkan di soal juga, ini X ya. Maka tangen theta untuk segitiga MQP itu adalah setengah per X. Jadi ini setengah, PQ-nya setengah, X-nya adalah QM-nya adalah X. Nah, kemudian kita lihat segitiga M B aksen A aksen. Ini M B aksen A aksen, ini yang panjang ini. Dari mata sampai kemari terus, oke. Oke, maka tangen tetanya itu adalah, kita lihat ini tangen teta berarti depan dengan sejajar. Ya, ke depannya itu adalah A aksen B aksen, kemudian sejajarnya itu adalah M B aksen. Coba kita lihat A aksen B aksen ini tingginya adalah, besarnya adalah 15/2. Ini 15/2. B aksen M ini adalah, coba lihat B aksen M, berarti B aksen ke Q ini, B aksen ke Q ini atau yang ini itu adalah yang ini 21 meter, jarak objek ke cermin itu ya. Nah ini 21 meter tambah ini, yang ini Q ke M. Q ke M itu apa? X, karena kan ini ya sejajar itu ya. Untuk segitiga ini tadi M B aksen A aksen, M B aksen A aksen, itu teman-teman ya. Nah jadi B aksen ke M itu adalah 21 ditambah X gitu teman-teman. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sudut yang dibentuk oleh kedua segitiga itu adalah sama karena memang sebenarnya satu badan ini. Ya, teman-teman harus paham sudut itu apa? Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis berpotongan gitu ya. Gitu teman-teman ya, itu sudut. Oke. Nah, kemudian berarti kan bisa kita substitusi nih teman-teman ya. Ini tangen theta, ini tangen theta. Berarti kita tinggal masukkan aja tangen theta itu ini setengah. Ya, ini 2, berarti bisa habis dibagi ya. Maka tinggal apa? Nah, di sini tinggal 1, di sini tinggal 15. Maka tinggal kali silang saja teman-teman ya. Di sini 1 kali silang menjadi 21 tambah X. Di sini tinggal 15 kali silang menjadi 15X. Maka dengan seperti itu teman-teman, jawabannya adalah X sama dengan 3/2. Nanti teman-teman bisa bagilah. Ini saya kira teman-teman bisalah membagi ini ya. Oke, X sama dengan 21/14, teman-teman bisa sederhanakan. Hasilnya adalah 1,5 meter. Jadi artinya apa teman-teman? Orang itu akan bisa melihat seluruh objek ini ya, ketika orang itu berada pada posisi 1,5 meter dari cermin. Begitu teman-teman. Bagaimana? Gampang kan? Oke, jadi teman-teman harus bisa
Kuncinya adalah teman-teman harus bisa menggambar secara geometrik sinar datang dan sinar pantul ya yang dibentuk pada ini soal ini. Oke teman-teman. Baik, begitulah penyelesaian dari soal ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman boleh berbagi kepada teman yang lainnya karena berbagi itu adalah indah. Akhir kata saya ucapkan semangat, berlatih dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.